sulit kita mengeluh, diberikan kondisi pandemi kita mengeluh, tidak boleh keluar kita mengeluh, tidak dapat pekerjaan kita mengeluh, ada pasar buka kita mengeluh, ada hal ini kita mengeluh, ada hal itu kita mengeluh. Itu tanpa apa diangelkan. Apa diangelkan itu? Jika engkau melakukan dosa, jika engkau melakukan maksiat yang kecil, maka jangan lihat kecilnya dosa, jangan lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan dosa, kepada siapa engkau bermaksiat. Maka jangan. Jangan lupa klik tombol subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 1 bulan kita sudah melewati bulan Ramadan, kita melewati bulan puasa. Mudah-mudahan besok di tanggal 1 bulan Syawal kita benar-benar menjadi bayi yang baru lahir, diampunkan semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semoga ibadah kita di bulan puasa 1 bulan kemarin ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa GR Stories dimanapun Anda berada, rahimakumullah, di bulan Syawal kita harus berubah. Harus ada perubahan yang ada pada diri kita. Berubah seperti apa? Perubahan yang bagaimana? Berubah menjadi lebih baik, perubahan ke arah yang jauh lebih baik lagi. Lalu apa yang harus kita rubah? Bagaimana cara kita merubah? Atau mana dulu yang harus kita rubah? Belajar atau mengambil pelajaran dari nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Uzair. Dalam firman-Nya Allah memberikan nasihat kepada Nabi Uzair yang sangat luar biasa, yang sangat penting untuk kita ketahui dan sangat harus kita kerjakan. Ada 3 yang dinasihatkan Allah kepada Nabiullah Uzair. Yang pertama, Allah berfirman, "Ya Uzair, idza aznabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man aznabtalah." Wahai Uzair, kata Allah, jika engkau melakukan dosa, jika engkau melakukan maksiat yang kecil, maka jangan lihat kecilnya dosa, jangan lihat kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan dosa, kepada siapa engkau bermaksiat. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan dosa, mungkin karena dosanya kecil, atau mungkin kita merasa bahwa dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Ketika kita bertobat akan diampuni, ketika kita sholat dosa kita akan dihapuskan. Apalagi dengan kita berpuasa 1 bulan Ramadan kemarin ini, maka kita mengentengkan, kita menggampangkan dosa sekecil apapun. Maka kata Allah, jangan sekali-kali melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa, pada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, firman Allah kepada Nabiullah Uzair, "Ya Uzair, idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man razaqaka." Wahai Uzair, ketika engkau mendapatkan kebaikan, dikatakan khairun, yang artinya kebaikan secara luas, kebaikan apapun berupa rezeki, harta benda, kesehatan, keluarga, atau apapun kebaikan itu. Jika engkau mendapatkan kebaikan yang sedikit, maka jangan engkau lihat jumlah sedikitnya itu, tapi lihatlah siapa yang mengkaruniakannya,
siapa yang memberikan rezeki itu dan siapa yang memberikan kebaikan itu. Maka jika kita hanya melihat jumlah rezeki yang sedikit, jumlah kebaikan yang sedikit, tidak ada rasa syukur dalam hati kita. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau ini seorang ulama besar yang kaya raya. Saking kayanya, setiap harinya Syekh Abu Bakar bin Salim ini memberikan makan 700 orang. Setiap hari selalu mengeluarkan beras berton-ton di setiap harinya. Sedekah beliau kepada masyarakat, kepada orang-orang lain. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu tua yang ingin datang menemui Syekh Abu Bakar bin Salim dan ingin memberikan hadiah, yang kebetulan hadiah ini sangat kecil. Apa hadiahnya? Yaitu berupa beras seukuran 1/4 kilo. Bisa kita bayangkan, orang yang setiap harinya mengeluarkan berton-ton beras untuk disedekahkan kepada orang lain, kemudian ada satu orang tua datang memberikan hadiah kepada si kaya tersebut 1/4 beras. Lalu Syekh Abu Bakar bin Salim memanggil ibu tua tersebut, "Wahai ibu, apa perlunya engkau datang menemui aku?" "Begini ya Syekh, saya ingin memberikan hadiah kepada engkau." "Oh alhamdulillah. Hadiah apa yang ingin kau berikan ibu?" "Ini saya membawa 1/4 kilo beras." "Alhamdulillah, jazakillah khair ya ibu, Allah yang akan membalas." Dengan perasaan gembira, dengan sikap yang bahagia, Syekh Abu Bakar bin Salim menerima hadiah tersebut, kemudian dipeluk dan lalu dicium. Bentuk penghormatan beliau, bentuk kebahagiaan beliau karena mendapatkan hadiah dari ibu tua tersebut, walaupun hadiahnya sangat sedikit. Kemudian banyak santri yang melihat Syekh Abu Bakar bin Salim dengan keheranan. Orang ini kok dikasih 1/4 kilo beras, kok bahagianya luar biasa seperti itu. Sadar akan hal itu, kemudian dipanggil santri tersebut. "Wahai santriku, sini. Ma syakarnal galil, ma ja'anal katsir." Jika engkau tidak mensyukuri yang kecil, maka Allah tidak akan memberikan kita yang besar. Jika engkau tidak bisa mensyukuri sesuatu hal yang sedikit, maka Allah tidak akan menurunkan kenikmatan yang banyak. Subhanallah, jika kita mengamalkan ini, insya Allah kita akan mampu mensyukuri apapun nikmat yang Allah berikan. Sekecil apapun, sesedikit apapun nikmat itu, kita akan mampu mensyukurinya. Lebih-lebih di suasana seperti ini, masih dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana kita disusahkan, direpotkan, diangelkan itu, dengan kondisi rezeki yang mungkin banyak sekali yang kekurangan, banyak sekali yang tidak punya, banyak sekali yang awalnya punya pekerjaan kemudian sekarang hilang pekerjaannya, banyak sekali yang awalnya penghasilan besar kemudian jatuh turun, banyak sekali orang yang awalnya punya menjadi tidak punya. Maka di bulan Syawal kali ini kita harus berubah. Berubah bagaimana? Berubah untuk belajar mensyukuri dari hal yang paling kecil. Apapun itu rezekinya, kalau kita syukuri, maka insya Allah Allah akan mendatangkan rezeki yang jauh lebih besar. Yang ketiga, kata Allah kepada Nabi Allah Uzair, "Ya Uzair, idza asobaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi." Jika engkau mendapatkan musibah, kata Allah, maka jangan sekali-kali engkau sambat, engkau mengeluh kepada makhlukku. Ini yang mungkin beberapa bulan terakhir saya rasa hampir semuanya dari kita diserang oleh penyakit hati, sehingga kita senantiasa terus mengeluh, senantiasa kita sambat, senantiasa kita jauh dari syukur kepada Allah. Diberikan kondisi sulit kita mengeluh, diberikan kondisi pandemi kita mengeluh, tidak boleh keluar kita mengeluh, tidak dapat pekerjaan kita mengeluh, ada pasar buka kita mengeluh, ada hal ini kita mengeluh, ada hal itu kita mengeluh. Itu tanpa kita sadari sudah menyerang dalam diri kita semuanya.
Maka kata Allah, jangan sekali-kali engkau mengeluh kepada makhlukku, sebagaimana aku, kata Allah, tidak pernah mengeluh kepada malaikatku ketika malaikat datang kepadaku dengan membawa dosa-dosamu. Subhanallah. Mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan 1 bulan kemarin ini benar-benar membekas ke dalam hati kita, benar-benar memberikan dampak yang baik kepada diri kita, benar-benar mampu membersihkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, lisan kita, dan semua perbuatan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela, dijauhkan oleh Allah dari mengeluh, didekatkan oleh Allah dari rasa syukur, dan dijauhkan dari Allah dari meremehkan dosa-dosa atau kemaksiatan yang kecil. Maka sangat wajib, sangat harus kita lakukan adalah kita mulai menata. Karena yang paling susah dari kita adalah menata, dan menata yang paling berat adalah menata hati. Mudah-mudahan kita bisa menata hati, kita bisa menata tingkah laku kita bisa memperbaiki akhlak kita bisa memperbaiki ibadah kita, dan kita bisa menjadi hamba yang lebih bertakwa, hamba yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.